Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Widya Kusumawardani. Nah, khusus hari ini aku tidak membahas mengenai materi pembelajaran, tapi aku mau mengenalkan kepada kalian tentang Google Classroom. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi ya dengan yang namanya Google Classroom ini. Apalagi kita sebagai guru milenial ataupun pelajar milenial, biasanya nih kalau pelajar, apalagi sekarang lagi musim belajar di rumah nih, pasti beberapa dari kalian sudah sering dikasih tugas dari gurunya tentang Google Classroom ataupun belajar menggunakan platform Google Classroom gitu. Nah, untuk kali ini aku mau membahas sedikit mengenai Google Classroom ini, khususnya untuk para guru, memudahkan para guru untuk mulai hijrah ke dunia teknologi, mengajar melalui teknologi seperti itu. Nah, jadi di Google Classroom ini itu fiturnya itu sangat banyak. Jadi di sini kalian bisa langsung memberikan video, kita bisa memasukkan video, memasukkan foto, dan kita bisa juga mulai mengabsen langsung di Google Classroom ini. Terus ada kolom bagian khusus untuk submit tugas ke siswanya. Terus kita bisa juga langsung menilainya di dalam situ dan membuka nilainya, istilahnya seperti itu, agar siswa kita itu tahu berapa nilai yang mereka dapatkan dari hasil tugas yang telah mereka kerjakan. Nah, di Google Classroom ini juga itu merupakan salah satu platform yang lumayan friendly ya menurut saya. Kenapa friendly? Karena yang pertama dari sisi desainnya itu mudah dimengerti. Yang kedua itu dia tidak banyak istilahnya tidak banyak perintilan-perintilan yang membuat kita ribet, membuat kita bingung. Jadi ini merupakan salah satu platform yang the best lah untuk kita para guru agar memudahkan kita dalam proses mengajar dari rumah dan memudahkan siswa juga dalam proses belajar dari rumah. Nah, langsung aja sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke, langkah pertama untuk menuju ke Google Classroom, kalian bisa install Google Classroom di HP kalian dengan cari Google Classroom langsung di Play Store. Nah, kalau kalian pakai komputer, kalian bisa langsung klik Google Classroom di Google, langsung muncul yang paling atas googleclassroom.com, klik aja. Nah, di dalam Google Classroom ini merupakan ada kelas-kelasnya ya. Jadi ini contoh dari kelas-kelas yang saya gunakan untuk Google Classroom. Nah, ini ada PPKN kelas 81, PPKN kelas 82, dan TriClass. Jadi sini saya biasanya sebelum memberikan tugas itu saya tulis dulu ataupun saya buat dulu di TriClass ini. Jadi setelah udah fix baru saya kirim ke kelas yang seperti yang ini, di sini ataupun di sini ataupun di mana kelas yang mau saya kirimkan tugas itu. Nah, khusus untuk kalian juga ya, untuk memudahkan. Jadi kalian itu misalnya ngajar ada 8 kelas. Jadi di Google Classroom ini juga kalian bisa bikin 8 kelas itu sesuai dengan kelas-kelas yang ada kalian masukin. Contohnya kalau aku kan ngajar 8 kelas nih, dari 7, 6 misalnya sampai 7, 11. Jadi aku bisa bikin Google Classroom kelas 76, 77, 78, 79, 70, 7, 11, dan sebagainya seperti itu. Jadi seperti yang aku tampilkan tadi, itu kalian bisa bikin pokoknya kelasnya sesuai dengan banyaknya kelas yang kalian masuki. Jadi setelah itu kalian masukkan siswa-siswanya ke dalam kelas-kelas yang sudah kalian buat tadi. Gimana cara masukkan kelasnya? Itu dengan cara memberikan kode kelas kalian kepada siswanya. Nanti siswanya akan klik ada di bagian join kelas dan memasukkan kode kelasnya. Nah, jadi siswanya itu langsung masukkan kode yang tadi udah kita kasih untuk masuk ke dalam kelas kita. Seperti itu ya. Nah, langsung aja. Ini cara untuk memberikan tugas. Nah, di sini biasanya aku buat untuk kayak ngasih-ngasih info gitu, ngasih-ngasih tugas ataupun ngingatin untuk absen, ngingatin deadline tugas gitu. Nah, bagikan misalnya
Nah, di sini kalian bisa langsung nentuin mau ngirim ini ke pengumuman ini ke kelas yang mana gitu. Kalau kalian mau langsung kirim ke semua kelas bisa, tapi kalau mau ke satu kelas aja bisa. Nah, langsung bisa juga mau ke semua murid atau mau dipilih muridnya seperti itu. Ataupun di sini kalian bisa menambahkan file berupa video, bisa foto ataupun dokumen langsung untuk proses pembelajaran kita. Kalau posting tinggal klik di sini posting. Nah, ini bagian tugas kelasnya. Kalau kita mau bikin tugas, kita klik di sini buat tugas. Kita klik buat. Nah, ini untuk mengecek di berapa siswa yang udah masuk ke dalam kelas kita, dan ini untuk memberikan nilai. Nah, biar lebih jelasnya kalian bisa lihat Google Classroom yang udah aku jalanin sama dengan murid-muridku ya. Nah, ini Google Classroom yang udah aku pakai untuk belajar bersama murid-muridku. Ini pengumuman yang aku buat. Ini pengumuman-pengumuman yang aku buat, info-info yang aku buat. Nah, ini di sini tadi untuk ngasih tugasnya. Tugas kalian berarti ada di sini. Nah, ini tugas yang udah aku kasih ke mereka. Ini tugasnya. Kalau mau bikin tugas, klik di sini aja. Buat tugas, mau kuis, pertanyaan, ataupun mau ngasih materi. Ini kita untuk bikin topiknya itu apa. Kayak gini misalnya aku buat Sumpah Pemuda. Aku baru ngasih satu topik tentang Sumpah Pemuda itu pakai pertanyaan. Ini anggota-anggota yang ada di kelasku. Ini murid-muridku. Ini nilai yang udah aku berikan ke mereka. Ini tugas-tugasnya. Nih. Nah, ini yang ini belum aku nilai. Yang ini yang udah aku nilai. Yang tidak ada berarti tidak mengumpulkan. Ini yang udah aku nilai. Oke, mungkin segitu aja pengenalan mengenai Google Classroom-nya. Jadi kalau masih ada pertanyaan tentang Google Classroom-nya, kalian bisa langsung tanyain di kolom komentar di bawah ini, ataupun kalian bisa hubungin aku di Instagram. Instagramku aku taruh di link deskripsi ya. Nah, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video yang aku berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.